Salam bahagia guru penggerak seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama saya Ibu Guru Dwi Resti Dani Oktasari, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dan saya bertugas di Sekolah SMK Negeri 2 Kabupaten Sorong. Kali ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Ibu Sriati, guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kabupaten Sorong. Assalamualaikum Ibu Sriati, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah Bu ya, saya juga sehat. Bu Sri, 2 hari lalu saya sudah menyampaikan kepada Bu Sri kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Ibu. Nah, untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan Ibu. Nah, dari Bu Sri ini nanti kita akan lakukan yang pertama adalah tahapan pra-observasi yang sedang kita lakukan ini. Nanti yang kedua adalah observasi di kelas, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi setelah dari kelas. Nah, siang ini Bu Sri kita akan melaksanakan tahapan pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan-kesiapan Ibu untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Ibu Sri nantinya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Sri dalam akademik, pengetahuan serta pengalaman Bu Sri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini Bu Sri, kalau boleh saya tahu nih Bu, apa harapan Bu Sri dari pertemuan kita pada siang hari ini? Iya, saya senang sekali Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu, memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru. Saya juga senang Ibu mensupervisi saya untuk meningkatkan kompetensi yang saya lakukan, kemudian bagaimana proses pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin berdiskusi dan memohon bantuan Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan. Baik Bu Sri. Nah, Bu Sri, tujuan kita hari ini siang ini tentunya kita akan berdiskusi ya, ini terkait persiapan Bu Sri dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu Bu Sri akan menyampaikan materi tentang apa ini nanti Bu Sri? Oke, baik, kami akan belajar tentang speaking, kemudian nanti kami juga akan belajar tentang bagaimana pengucapan dalam bahasa Inggris. Oke, terkait dari materi tentang speaking ini Bu ya, tentunya ada tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajarannya ini Bu? Nanti siswa akan saya berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana cara membaca dalam bahasa Inggris dengan benar, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan dari lawan bicaranya, kemudian menggunakan bahasa Inggris tentunya ya, dan juga siswa yang lain akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti mereka akan berdiskusi untuk membahas bacaan yang sudah mereka baca. Oke, luar biasa sekali Bu Sri ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini apa area yang akan Ibu kembangkan Ibu? Iya, seperti tadi kan tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama membaca. Nah, di sini saya ingin meningkatkan literasi siswa saya. Jadi dengan membaca mereka bisa memahami bacaan yang mereka baca. Nanti mereka juga akan mencatat informasi baru mengenai bacaan yang telah mereka baca. Nah, ini juga nanti dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Terus yang kedua, mereka akan melakukan pengamatan. Nanti mereka bersama-sama bekerja sama dalam kelompok. Kemudian belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-teman sebayanya, bagaimana bercakap-cakap menggunakan bahasa Inggris. Mereka akan saling
sharing, mengemukakan pendapat masing-masing. Oke. Wah, bagus sekali. Jadi ada kerjasama yang baik Bu ya di antara teman-temannya gitu. Oke Bu. Jadi area yang Ibu kembangkan itu yang pertama adalah meningkatkan literasi tadi. Lalu yang kedua supaya anak-anak bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dengan yang lainnya. Tentunya menggunakan bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, luar biasa sekali itu Bu. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, apa saja yang Ibu sudah persiapkan Bu, untuk supervisi ini nantinya Bu? Oke, pertama-tama tentunya saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu beri bimbingan kemarin, bagaimana mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Selain ini saya juga menyusun LKPD yang saya buat di dalam 2 kelompok. Nah, jadi nanti kedua LKPD itu nanti berbeda. Mereka bisa mendapatkan LKPD-nya masing-masing kelompok. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga akan menyiapkan asesmen penilaian. Untuk asesmen ini ada 3 kelompok yang akan saya gunakan dalam menilai mereka pada saat pembelajaran nanti. Oke, Alhamdulillah ya Bu ya. Wah, kalau boleh tahu nih Bu ya, strategi apa yang Ibu gunakan nanti untuk RPP ini di pembelajaran nanti? Oke, baik. Jadi kita akan belajar tentang speaking. Jadi strateginya ini Bu, saya akan mencoba berdiferensiasi. Kemudian karena berdasarkan asesmen awal yang pernah Ibu bagikan kepada saya mencoba lakukan. Ternyata siswa yang saya ampu ini gaya belajarnya ada kinestetik. Nah, untuk ketiga ada kinestetik, kemudian auditori dan visual. Kemudian untuk ketiga kelompok ini saya akan memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya kalau yang visual saya akan kasih membaca, kemudian atau literasi dan mengamati lewat gambar-gambar atau kartu-kartu yang nanti sudah saya siapkan. Setelah itu kelompok yang auditori ini nanti saya akan memberikan video pembelajaran, jadi mereka mengamati percakapan dalam bahasa Inggris, kemudian dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan yang di kelompok kinestetik karena mereka aktifnya luar biasa, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung speaking atau berbicara menggunakan bahasa Inggris tersebut. Jadi mereka akan berdialog seperti itu. Baik Bu, jadi Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar ya Bu ya. Tentunya gaya belajar yang berbeda-beda. Luar biasa sekali rasanya. Saya sudah nggak sabar lagi ya ingin melihat pembelajaran Ibu Sri. Nah, setelah saya mendengar Ibu tentang persiapan dan strategi apa yang sudah Ibu sampaikan dan alat-alat peraga yang membantu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kapan Bu ya kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran tersebut? Baik Bu, dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini mungkin hari Selasa besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Oke. Hari Selasa Bu ya yang akan datang Ibu Sri untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Kemudian setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, kita adakan percakapan kembali Bu ya, seperti sekarang ini. Kira-kira nanti bagaimana yang hasilnya yang apa yang kita dapat bisa baik gitu ya. Oke. Jadi apa Bu yang Ibu dapat dari hasil percakapan kita pada siang hari ini Bu? Dari percakapan kita pada siang hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran besok seperti model atau strategi pembelajaran dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke,
Ibu luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah bersedia untuk berbincang-bincang, berdiskusi dengan saya di kegiatan praobservasi ini. Saya merasa sudah tidak sabar lagi ingin ketemu Ibu di observasi selanjutnya. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Dear student, before we start our lesson today, come we pray together. Pray together. Amin. Okay. Last week we study about. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita baca tentang apa? Dialog. Oke, iya. Oke. Last week we study about procedure text. Ya. Siapa yang masih ingat prosedur teks itu kita belajar tentang apa saja? We make fried noodles, and then we make cheesecake, we make iced tea. Did you remember that? Yes. Any question about lesson last week? No. No? Everybody understand? Yes. Okay. If you don't have question, we will start our lesson today. Today we will learn about text. We will read about bullying. Ya? Oke. Minggu ini kita akan belajar tentang bacaan teks fakta yang nanti kalian akan Ibu sajikan bacaan tentang bullying. Ya. Sebelum kita masuk ke materi yang inti, Ibu ingin sampaikan the type of bullying is first, who know? First, cyberbullying, and second, verbal. yeah, verbal. Usually we call verbal bullying. Verbal bullying, and then cyberbullying. Kalau yang memukul itu apa? Physical bullying, and then the rest social bullying. Ya, yang social bullying itu korbannya nanti kenapa? Ya, depresi. Maksudnya nanti yang social bullying itu seseorang akan dikucilkan, dia merasa sendiri. Apakah ada yang pernah merasakan? Ada. Oke. Ada yang pernah, ada yang tidak. If you get social bullying, what you do? Apa yang kamu lakukan ketika kalian mendapat bullying? Okay, you must ask for someone, your friend, or your teacher, and then your parents. Okay, baik. Nanti Ibu akan membagi kalian dalam 3 kelompok ya. Ibu sudah mengamati kalian punya gaya belajar ya. We will learn about article, and then we read about bullying. Nanti first group ya, kelompok pertama, you will learn about reading. Kalian bisa membaca. Ibu will give you a laptop ya. You can learn about bullying. Jadi kalian nanti memperhatikan video di sini. You watching video here, and then you will write in your book new vocabulary ya. Jadi kalian nanti perhatikan videonya baik-baik. Lalu
tulis kata-kata yang kalian pahami atau kalian temukan di situ. Oke. Watching your video. You can come with me under my umbrella. Okay. Everyone, thank me. You're a good friend. Anytime, you're welcome. Let's go. Let's go, best friends. Perhatikan videonya baik-baik. Oke. Find the bullying you look in when you look on video ya. What type of bullying? Cyber bullying or physical bullying? Okay, class. Open your books. Group. This is you can read the text. You can read this text and then you put here where is types of bullying. Here you look the picture. This is I show you the card. Yeah. Okay. You can put here. What type this bullying? Verbal bullying. Do you ever get a verbal bullying? Yes, ever? Who's make your bullying? Siapa yang membuli kamu? Your friend or your parents? Your friend. What do you feel if you get a verbal bullying when you get very sad? What do you feel? You sad or you cry? You so sad. Okay. No, you find here. What type of bullying you ever get? Ya, siapa yang pernah mengalami bully seperti ini? Look is this. What type is bullying? Cyber? Iya, cyberbullying. Cyberbullying itu media sosial. Iya, dibullying di media sosial. Bagaimana perasaannya? So sad, and then so very not happy because your insult, support. What are we talking about? We are talking about bullying itself. Okay. Have you ever doing bullying? Yes. Kamu pernah melakukan bullying? No. Not yet. Apakah pernah kalian mengalami bullying? Pernah. Have you ever? No. Oh ya. Devi ever get bullying? Nasma never. Ya. Oke. Sekarang lanjut kalian berbincang-bincang tentang bullying. Silakan. Bullying is really harmful. I don't understand why some people think it's okay to hurt others like that. I agree, but I think talking about it like this help. It's good to know we're not clown. Exactly. We should have to go through this alone. I'm glad we are sharing our experiences. Yeah, and afraid no one being bullied. We got the things to help. Student, we finished the study about bullying. What do you know about bullying?
Yeah. What do you know? Bullying is something make we sad. Ya, bullying itu buat kita sedih. Jadi ketika kita mendapat bullying, kita tidak boleh melakukannya lagi kepada orang lain ya. Ya. Oke, kita ulang lagi. We have 4 types of bullying. First, cyberbullying, and then physical bullying, third, social bullying, verbal bullying. Okay, student, this is our lesson today. For next week, we will learn about personal letter ya. Minggu depan kita akan belajar tentang personal letter. I hope you can study at home about personal letter. I want you bring some paper, full color. You can make a letter for someone. For next week, you must make a letter for someone. You can write letter for your mom, or you write letter for your daddy or teacher or your special boyfriend or girlfriend. Okay, if you understand about bullying, now you do LKPD, and then you can do the task here ya. Kalian bisa mengerjakan LKPD ini untuk mengukur kemampuan kalian ya tentang pemahaman bullying. Yang tadi kalian sudah lihat, kalian sudah susun tabelnya, dan kalian sudah baca. Any question for this LKPD? No. No? Okay, if you don't have question, you can do the test. Okay, finish? Yes. If you finish, you can collect your LKPD. Okay. Today we will learn about bullying. We have 4 types of bullying, and then the effect of bullying can lead various negative effects, and then including depression, anxiety, low self-esteem. I hope you don't do the bullying ya. Aku berharap kalian tidak melakukan bullying. If you understand, if you know about bullying, apa yang kalian lakukan? You must say for someone, like a teacher or lecturer or policeman or your parents ya. Okay. I think enough our lesson today. Let us end lesson today. We pray together. On the way we will know something wrong, and then remember that. Don't forget, tomorrow you must come to school, be happy and new spirit. Okay, student? We pray together. Amen. Okay. Thank you for your attention. Thank you for your learning. See you for next week. Yes. Thank you. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ya Bu, dalam percakapan observasi ini saya akan berikan pertanyaan kepada Bu Sri terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran yang di kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin. Nah,
Tujuannya ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya, perasaan saya karena belum terbiasa melakukan observasi atau di supervisi di dalam kelas, jadi ada perasaan gugup atau tegang, namun alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Jadi Ibu bisa ceritakan enggak Bu? Cerita kembali gitu. Area apa yang Ibu kembangkan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu sudah lakukan di dalam pembelajaran kemarin. Baik Bu, untuk area yang saya kembangkan adalah speaking about bullying dan kegiatan kolaborasi siswa. Dan untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama saya membuat RPP yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE, maaf Bu. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil sesuai dengan gaya belajar siswa masing-masing. Oke, baik Bu ya. Jadi area pengembangannya itu Ibu berada di speaking ya Bu ya, kegiatan speaking ya, apalagi itu temanya bullying ya. Dan kolaborasi siswa juga ya Bu ya, yang saya lihat ya. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan yang Ibu harapkan atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu, namun sedikit banyak memang masih ada beberapa kekurangan yang memang perlu diperbaiki. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Kendala yang saya hadapi kemarin, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif dalam kelompoknya, dan juga masih terdapat beberapa siswa yang sulit untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kira-kira itu kenapa bisa terjadi seperti itu Bu ya? Ya Bu, anak kurang aktif itu alasannya, saya tanya ke siswa, ternyata dia memang tidak memahami arti dan sedikit kosakata yang mereka miliki dalam bahasa Inggris, dan siswa sulit berbicara bahasa Inggris karena belum terbiasa dan tidak terasa sudah masuk waktu istirahat, padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama. Oke. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut Bu ya, solusi apa yang kira-kira yang tepat yang menurut Ibu bisa menangani masalah tersebut? Oke, untuk berbicara bahasa Inggris, saya akan melatih perlahan-lahan kata dasar, seperti memperbanyak kosakata dalam bahasa sehari-hari. Baik Bu. Jadi Ibu akan melatih kata-kata dasar Bu ya. Jadi yang biasa sehari-hari digunakan dan dalam bahasa Inggris juga ya. Dan menyepakati durasi Bu ya, waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa. Baik Bu. Semoga dapat realisasi dengan baik dan dapat dilaksanakan pembelajaran dengan lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya, sesuai dengan apa yang Ibu sudah harapkan. Nah, kalau boleh saya tahu nih, kapan Ibu kira-kira mau melakukan perubahan yang Ibu sudah rencanakan tadi? Baik Bu, lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah mungkin besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya membiasakan mengucapkan kosakata, terutama kosakata baru, dan berupaya menerjemahkan, menerapkan manajemen waktu yang baik. Oke. Baik Bu Sri, terima kasih dari praobservasi kemarin kita sudah bercakap-cakap tentang
persiapan yang Ibu akan lakukan pembelajaran di kelas. Saya dari observasi, saya juga sudah melihat RPP Ibu sudah baik, jalannya pembelajaran juga sudah cukup baik. Saya melihat anak-anak juga antusias tentang pembelajaran, apalagi menonton video dan beberapa bercakap-cakap meskipun masih terbata-bata gitu Bu ya. Jadi apalagi ditambah lagi dengan LKPD Ibu yang anak-anak sudah mengerjakannya dengan sangat baik. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Semoga semua rencana Ibu nanti tentang perubahan pembelajarannya bisa segera dilaksanakan dan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya, sesuai harapan Ibu. Ya Ibu, terima kasih atas umpan baliknya, tanggapannya, dan sudah mengizinkan saya mengobservasi Ibu. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak pengajar praktik? Ya, terima kasih Ibu Dani dan rekan sejawat Ibu Dani. Secara alur dari supervisi akademik berbasis coding alurnya sudah sesuai karena tadi observer mendengarkan refleksi dari yang diobservasi, yaitu rekannya Ibu Dani, mulai dari perasaannya setelah menampilkan pembelajarannya sampai diobservasi seperti apa, terus area pengembangannya, kriteria keberhasilan yang dicapai ketika praktek di kelas, kendala-kendalanya, versi dari Koji sendiri. Kemudian diperkuat lagi penguatan dari observer, yaitu Bu Dani yang sudah menguatkan dari berdasarkan refleksi ketika Bu Dani mengamati kelas. Jadi secara keseluruhan alur supervisi coding sudah sesuai dan tuntas secara keseluruhan. Terima kasih atas kolaborasi Bu Dani dan rekan, semoga tetap lanjut untuk ke depan dan semakin berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pengajar Praktik dan terima kasih juga Ibu Sri. Akhirnya rangkaian kegiatan kita supervisi ini sudah selesai dari awal pra-observasi, kegiatan observasi, dan percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bu Sri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.